Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Bapa, di dalam Yesus kami berdoa, biarlah Engkau memberikan pewahyuan kepada kami, roh hikmat dan wahyu, untuk kami boleh mengenal, memahami dan hidup di dalam kasih-Mu yang lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit. Sekalipun melampaui segala akal kami, tapi biarlah pagi ini semakin hari semakin mengenal Engkau. Sampaikan firman-Mu yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang siap diberkati. Sama-sama angkat tangannya dan berkata, amin. Boleh lebih mantap lagi katakan amin? Amin. Tepuk tangan paling meriah katakan haleluya. Shalom. Gimana kabar ibu bapak saudara semua? Ya lebih mantap dong. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan paling meriah. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 12 ayat 11 berkata demikian. Dan mereka, yaitu saudara dan saya, mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena mereka, yaitu kita, tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Kita baca bagian A sama-sama. Kata mereka kita ganti dengan kita, dan kata dia kita ganti dengan dosa atau iblis. Boleh 2, 3. Dan kita mengalahkan dosa oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik bahwa iblis sudah kalah. Dosa sudah kalah oleh darah anak domba. Tetapi di sini dikatakan kita mengalahkan dosa, kita mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan bukan hanya koma tapi dan oleh perkataan kesaksian kita. Kata kesaksian, Bapak Ibu perhatikan saya, ini bicara proklamasi, ini bicara deklarasi. Dan kita tahu betapa kuasanya, betapa powerfulnya proklamasi, betapa powerfulnya deklarasi. Sebagai contoh, 17 Agustus 45, Pak Soekarno dan Pak Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekalipun saat itu Belanda masih ada di Indo, Jepang juga masih ada di Indonesia, tetapi kuasa proklamasi yang dideklarasikan oleh proklamator kita dampaknya sampai hari ini. Pengakuan dunia akhirnya pelan tapi pasti mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hal yang sama, waktu saudara dan saya memperkatakan kesaksian, mendeklarasikan, memproklamasikan kesaksian kita, itulah yang mengalahkan dosa. Dosa bicara saudaraku, sin, bukan S tapi kata benda, yaitu adalah kematian, sakit penyakit, kutuk, kemiskinan. Berarti darah anak domba dan perkataan atau deklarasi kesaksian Anda dan saya mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, saudaraku, dalam hal ini kita harus tahu yang dimaksud deklarasi yang mana dalam ayat ini, saudara. Deklarasi yang mana dalam ayat ini? Ternyata deklarasi bahwa dia mati untuk kita dan dia bangkit dan hidup untuk kita. Dua deklarasi ini yang harus saudara senantiasa deklarasikan. Dua proklamasi ini, yaitu proklamasi tentang kematian Tuhan dan proklamasi tentang dia bangkit dan hidup. Oke, kita lihat saudaraku dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26, saudara ya.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Baca sama-sama. Kurang keras apa saudara? Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa? Kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi saudaraku, Tuhan mau Anda dan saya memproklamasikan, mendeklarasikan kematian Tuhan sampai dia datang kali kedua menjemput kita. Saya ulangi lagi saudaraku, tolong dengarkan baik-baik. Saudara, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Sampai kapan? Sampai dia datang lagi. Berarti tindakan yang harus terus-menerus kita lakukan, yaitu apa saudaraku? Memproklamasikan kematian Tuhan. Kenapa saudara? Kematian Tuhan, ingat baik-baik begini. Saudaraku, pembuat surat wasiat, katakan saudaraku, si pemberi surat wasiat adalah seorang yang sangat kaya raya. Dan dia memberikan wasiat ini kepada saudara. Wasiat itu tidak akan pernah berlaku sebelum pemberi wasiat itu meninggal. Begitu pemberi wasiat meninggal, maka surat wasiat berlaku dan otomatis sejak saat itu Anda langsung mewarisi isi atau kekayaan atau semua milik yang dimiliki oleh pemberi wasiat. Nah, Bapak Ibu, Yesus memberikan wasiat kepada saudara, keselamatan, kehidupan, kemakmuran, kesehatan, kemenangan. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur? Itu wasiat yang Tuhan beri pada saudara dan saya. Dan wasiat itu berlaku sejak pemberi wasiat, yaitu Yesus, mati. Waktu kita memberitakan kematian Tuhan, kita juga otomatis mendeklarasikan kepada iblis, kita sekarang memiliki warisan yang sah di dalam Yesus. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, saudaraku, kapan kita memproklamasikan kematian Tuhan? Kapan kita mendeklarasikan Yesus mati? Ternyata saat kita mengambil perjamuan Tuhan. Saat kita makan tubuh dan minum darah Tuhan. Hari ini hari ke-426. Sejak pandemi sampai hari ini kita tiap hari memecah-mecahkan roti, menikmati tubuh dan darah Tuhan. Saudaraku, 426 hari inilah kita memproklamasikan kematian Tuhan. Waktu kita memproklamasikan kematian Tuhan, Anda sedang berbicara kepada iblis, Anda sedang mengalahkan iblis, kesaksian tadi, Wahyu 12 ayat 11. Dengan begitu Anda berkata, aku sehat, aku tidak akan kena wabah corona ini, aku nggak akan kena krisis ini. Karena apa? Kuasa proklamasi itu terjadi bagi saudara dan saya. Kurang mantap tepuk tangannya, wow. Amin. Ingat, ada dua proklamasi, ada dua deklarasi yang mengalahkan dosa. Ada dua deklarasi yang mengalahkan sakit penyakit, kemiskinan, kutuk, dan sebagainya. Yaitu apa? Waktu Anda dan saya mendeklarasikan yang pertama, kematian Tuhan. Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Nah, saudaraku, yang kedua apa saudaraku? Yang kedua, waktu saudara dan saya memberitakan, dia bukan hanya mati. Kematiannya menghapus dosa, tapi kebangkitannya menyelamatkan kita. Betul? Saya sudah khotbah di hari kebangkitan. Kematiannya menghapus dosa kita, tapi kebangkitannya menyelamatkan kita. Kebangkitannya membuat kita benar-benar yakin bahwa kita selamat, bahwa kita sudah luput dari maut saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu, yang kedua ini bagaimana caranya? Ternyata bapak orang percaya, yaitu Abraham, juga pernah menikmati tubuh dan darah Tuhan. Saudaraku, dan Abraham ternyata juga mendeklarasikan dua kesaksian ini. Mari kita buka ayatnya dalam Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian pasal 14 mulai ayat 17. Ini kisahnya dimulai dari Lot, keponakan Abraham, ditawan oleh Raja Kedorlaomer. Lot tinggal di wilayah Sodom. Nah, kemudian saudaraku, motivasi Abraham cuma satu. Mengalahkan Kedorlaomer ini untuk membebaskan Lot.
bukan untuk yang lain. Dia nggak peduli dengan Raja Sodom. Yang dia pedulikan adalah Lot, ponakan dia. Dan Abraham juga adalah seorang raja di masa itu, saudara. Nah, kemudian setelah Abraham berperang, ya, kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong Abraham ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Ayat 18. Melkisedek Raja Salem atau Raja Yerusalem. Siapakah Melkisedek? Saya nggak punya banyak waktu untuk membuka, tapi dalam bahan khotbah saya ada. Saya cukup jelaskan saja buat saudara, tolong perhatikan. Melkisedek ini adalah Yesus sendiri. Melkisedek ini adalah Allah sendiri. Saudara, kenapa? Begini. Saudara, bahwa untuk orang-orang bisa melayani Tuhan di mimbar seperti saya hari ini, seperti para pemusik hari ini, kalau di zaman hukum Taurat, mereka dan saya harus orang-orang Lewi. Kemudian, dari seluruh orang Lewi ini ada satu yang menjadi imam besar. Dan imam besar tentunya suku Lewi, dan plus harus langsung anak cucu cicitnya Harun. Nah, itulah peraturan hukum Taurat yang membuat saudaraku, Anda orang Indonesia nggak bisa menjadi imam. Nah, Yesus waktu menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus, Allah menjelma jadi manusia dalam diri Yesus. Dia lahir bukan dari suku Lewi, tapi dari suku Yehuda. Berarti berdasarkan hukum Taurat, Yesus tidak bisa menjadi imam besar buat saudara dan saya. Nangkap ya? Nah, jadi Yesus menjadi imam besar menurut peraturan siapa? Peraturan Melkisedek. Siapa Melkisedek? Allah sendiri, saudara. Ini ayat tiba-tiba, sementara Abraham baru menang perang, Raja Sodom menyambut dia, saudara, tiba-tiba terpotong, ya. Nanti disambung lagi cerita tentang Raja Sodom, itu ayat 23. Tiba-tiba terpotong ada kehadiran seorang raja lain. Namanya Melkisedek. Melkisedek Raja Salem, yaitu Allah sendiri, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Tentunya roti dan anggur tadi diberikan kepada Abraham. Abraham saat itu menikmati perjamuan Tuhan. Sama seperti Anda dan saya hari ini. Katakan amin. Saudaraku, ini gambaran Yesus membawa tubuhnya dan darahnya buat bapak orang percaya, yaitu Abraham. Anda dan saya terhubung. Anda dan saya adalah karena milik Yesus. Anda dan saya juga adalah keturunan Abraham. Lewat ini, saudaraku. Nah, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, memberikannya kepada Abraham. Abraham makan tubuh dan minum darah Tuhan. Saudaraku, ini gambaran. Tetapi dalam perjanjian baru, kita nyata yang kita makan tubuh dan darah. Ini tubuh dan darah Yesus yang terpecah-pecah. Nanti 2000 tahun atau berapa ribu tahun kemudian Yesus wafat, ini jadi kenyataan. Nah, kemudian saudaraku, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya setelah perjamuan, saudaraku, setelah perjamuan, lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah Abraham. Nggak ada kata kiranya. Kalau Anda boleh baca bahasa Inggris, bahasa Yunaninya nggak ada kata kiranya. Kiranya ini pemanis dalam bahasa Indonesia. Diberkatilah Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Diberkatilah Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, dalam kitab Ibrani diterangkan bahwa yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Dari sini kita tahu ini berkat dari siapa Melkisedek? Abraham, bapak orang beriman. Ini Yesus sendiri, saudara. Maka Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Anda dan saya menjadi imam-imam yang melayani Tuhan menurut kasih karunia Tuhan Yesus. Nangkap? Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Haleluya.
Saudaraku, jangankan yang khotbah, yang mimpin pujian, yang singer, yang main musik. Aser pun di zaman hukum Taurat harus suku Lewi. Nggak boleh saudaraku suku lain. PPG Aser itu harus suku Lewi. Benar-benar hanya satu suku ini aja yang boleh melayani. 11 suku yang lain nggak boleh melayani. Oke, saudara. Ayat 20-nya kita lihat. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Baca sama-sama. Nah, saudaraku, mari lihat. Saya menjawab pertanyaan jemaat. Waktu saya mulai khotbah tentang kasih karunia, ada beberapa jemaat bertanya, Pak Agung, setelah kita dalam kasih karunia, apakah kita masih wajib memberikan persepuluhan? Saudara, ternyata persepuluhan itu ada sebelum hukum Taurat ada. Hukum Taurat itu ada 400 tahun setelah Abraham mengalami ini. Jadi setelah ini 400 tahun kemudian baru ada hukum Taurat. Berarti persepuluhan ada sebelum hukum Taurat. Dan persepuluhan yang Abraham lakukan adalah persepuluhan di dalam kasih karunia. Nah, saudara dan saya mau ada dalam persepuluhan kasih karunia seperti Abraham, atau dalam persepuluhan menurut hukum Taurat. Tergantung saudara. Nah, kita lihat. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu, baca sama-sama yang keras. Lalu Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari seluruh pampasan perang. Saudaraku, dia mengalahkan Raja Kedorlaomer dan raja-raja yang lain yang bersekutu dengan Kedorlaomer. Dan bisnis raja salah satunya adalah perang. Berarti Abraham saat itu menikmati pampasan perang yang begitu banyak. Plus, dengarkan baik-baik, Raja Kedorlaomer menawan Raja Sodom. Waktu Raja Kedorlaomer sebelum ini, Kedorlaomer menang lawan Sodom. Semua kekayaan Raja Sodom dibawa oleh Kedorlaomer. Nah, saudaraku, ini lagi cerita tentang bagaimana Raja Sodom menyambut Abraham. Tiba-tiba kepotong ada seorang raja lain namanya Melkisedek. Dia imam yang maha tinggi. Raja Salem juga imam. Betul? Yesus juga adalah raja dan dia juga adalah imam. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, Anda lihat. Setelah Abraham makan tubuh dan minum darah Tuhan, apa yang terjadi? Berkat Tuhan turun. Waktu saudara dan saya memberitakan kematian Tuhan lewat makan tubuh dan minum darah Tuhan, berkat Tuhan turun atas saudara. Kenapa? Karena saudara sedang memproklamasikan kematian Tuhan. Anda sedang berkata, Yesus mati buatku, sudah selesai, aku ahli waris, dan hari ini aku menikmati semua warisanku di dalam Yesus. Katakan yes, amin. Tepuk tangannya lebih meriah. Katakan amin. Amin. Nah, itu deklarasi yang dikehendaki Tuhan dalam kitab Wahyu 12 ayat 11. Dua deklarasi. Deklarasi yang pertama, yaitu apa? Tadi saya sudah bacakan, nggak perlu dibaca lagi. 1 Korintus 11 ayat 26. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi setiap kali kita makan roti, minum cawan, kita menyaksikan kematian Tuhan. Perkataan kesaksian inilah yang mengalahkan dosa. Perkataan kesaksian inilah yang mengalahkan iblis. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Amin. Nah, yang kedua, perkataan kesaksian apa, saudara? Perkataan kesaksian, dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit dan hidup bagi kita. Di mana, kapan kita sedang memberitakan, saudaraku, menyaksikan dia bangkit dan hidup? Ternyata saat kita membawa 1/10 dari semua berkat, dari semua penghasilan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin Anda berkata, Pak, ayatnya di mana? Saya kasih ayatnya, saudara. Ibrani, kita lihat. Ibrani 7 ayat 8, langsung IMB, versi IMB-nya. Ibrani 7 ayat 8. Di sini manusia yang fana menerima persepuluhan.
waktu Pak Brimob ini membawa 1/10, di sini, di bumi ini, manusia fana. Imam-imam ini yang menerima persepuluhan. Tetapi di sorga, dialah yang menerimanya. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara membawa persepuluhan, ada 2 yang menerima. Di bumi, manusia fana menerimanya. Tentunya diterima untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Ini live streaming, orang Palangkaraya juga menyaksikan, Anda boleh tanya. Kita membeli tanah di Palangkaraya, kita membangun gedung muat 1.000 orang lebih di Palangkaraya. Anda boleh tanya saudaraku, dari manakah kita membangun dananya? Dari semua persepuluhan Bandung, saudaraku. Isinya baru mereka saya suruh ngisi. Kursinya, AC-nya, LED-nya, dan sebagainya. Artinya, bahwa persepuluhan Bapak Ibu Saudaraku, kita pergunakan sebagian untuk kehidupan kami. Orang-orang fana ini, imam-imam yang fana ini, kami menerima. Tapi enggak semua untuk kami, hamba-hamba Tuhan. Sebagian besar bahkan kita kembalikan untuk pelayanan, untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Oke? Saya nggak bahas itu, cuma saya mau bahas begini. Di sini manusia fana menerima persepuluhan saudara. Tetapi di sorga dia yang menerima perpuluhan saudara. Dan persepuluhan itu, mari baca sama-sama bagian terakhir, 2, 3. Persepuluhan itu, ya mulai dari situ, 2, 3. Menjadi kesaksian lebih keras. Persepuluhan itu, angkat tangannya, menjadi kesaksian bahwa dia hidup. Wow, gak ada tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nangkep saudara? Jadi waktu Anda makan roti, minum cawan, Anda perjamuan kudus, Anda perjamuan Tuhan, Anda memproklamasikan Yesus mati, saya ahli waris. Tapi waktu Anda membawa persepuluhan, Anda mendeklarasikan Yesus bukan hanya mati, dia bangkit dan hidup. Dia bangkit dan hidup. Saya melayani Tuhan yang hidup. Saya melayani Tuhan yang hidup. Karena Yesus hidup, ada masa depan buat saya. Karena Yesus hidup, ada hari depan buat saya. Karena Yesus hidup, maka saya juga hidup dan berkuasa. Tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Amin. Nangkep saudara? Pagi ini dengan pengertian ini, setiap kali Bapak Ibu Saudara membawa persepuluhan, baik itu cash waktu Anda ibadah onset, atau waktu Anda transfer ke nomor rekening gereja, mari dengan pengertian ini Anda membawanya dan berkata, aku deklarasikan, Yesus yang aku sembah, bangkit dan hidup. Amin. Aminnya nggak mantap begitu. Haleluya. Semangat, semangat. Amin. Keep on fire. Haleluya. Amin. Yes. Demikian juga waktu Anda makan tubuh dan minum darah, Anda berkata, aku mendeklarasikan Yesus mati buat aku. Tuhan mana yang mau mati buat saudara? Dan bukan hanya mati, dia bangkit dan hidup. Katakan yes. Anda lihat persepuluhan itu menjadi kesaksian bahwa Yesus hidup. Nah, Bapak Ibu, waktu Abraham memberikan persepuluhan, maka lewat pengertian ini, mulai hari ini motivasi kita ibadah, motivasi kita melayani pekerjaan Tuhan, motivasi kita memberi persepuluhan harus berbeda, bukan lagi di dalam peraturan hukum Taurat. Saudara, Kamis kemarin saya sudah khotbah. Bahkan saya juga termasuk orang di dalamnya yang sering mencampur antara hukum Taurat dan kasih karunia. Sehingga saudaraku, saya lebih banyak kadang-kadang mengiming-imingi jemaat atau menakut-nakuti jemaat. Dan itulah hukum Taurat, itu bukan Injil. Injil nggak nakut-nakutin, Injil nggak ngiming-imingi. Amin. Saudaraku, yuk kita lihat. Perjamuan Tuhan adalah proklamasi kematian Yesus. Baca yang keras. Angkat tangannya dong, 2, 3. Amin. Makanya waktu Bapak Ibu Saudara perjamuan harus dengan bangga. Amin.
harus dengan bangga seperti Pak Soekarno-Hatta. Waktu dia memproklamasikan kemerdekaan, dia berkata, kami bangsa Indonesia, dengan tegas. Jadi waktu Anda angkat roti, minum cawan, Anda harus dengan bangga, Anda sedang memproklamasikan kematian Yesus untuk saudara. Katakan amin. Nah, terus saudaraku, persepuluhan adalah proklamasi Yesus bangkit dan hidup. Baca yang lagi, 1, 2, 3. Amin. Next, saudaraku, kita lihat ya. Hukum Taurat, ini dalam hukum Taurat. Orang Israel bawa persepuluhan karena ada berkat. Plus ada kutuk di dalamnya. Maksudnya kalau kamu melakukan, kamu diberkati. Kamu nggak melakukan, kamu kena kutuk. Jadi motivasi bangsa Israel membawa persepuluhan karena ini. Iming-iming atau ditakut-takutin. Hadiah atau hukuman. Halo? Kalau nggak percaya buka Ulangan 28. Ulangan 28 berkata begini, kalau kamu melakukan ini menjadi milikmu. Kalau kamu begini, ini menjadi bagianmu. Tapi kalau kamu nggak begini, kutuk ini menimpa kamu. Saudaraku, Injil tidak begitu. Bahkan waktu perempuan yang kedapatan berzina, hukum Taurat diwakili oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, membawa perempuan itu menyeretnya ke depan Yesus. Dan mereka berkata, Rabi, hukum Musa mengatakan kami harus merajam orang seperti ini. Apa katamu? Saudaraku, mereka pengen sudah ada batu di tangan mereka untuk melempari perempuan ini dengan batu. Tapi jawaban Yesus sederhana. Boleh, tapi siapa yang gak berdosa, dia duluan yang boleh melempari perempuan ini dengan batu. Satu persatu letakkan batunya dan pergi. Mereka pengen melempari, tapi mereka nggak bisa lakukan. Hanya ada satu orang yang bisa lakukan, tapi nggak mau melempari, namanya Yesus. Artinya apa? Perempuan ini harusnya dihukum karena dia melanggar hukum Taurat. Tapi Yesus nggak lakukan. Berarti dalam kasih karunia, kalaupun Anda, saudaraku, nggak memberi persepuluhan, nggak ada hukuman bagi Anda. Tetapi saudaraku, Anda tahu bahwa waktu kita memberi persepuluhan, ini adalah respon kasih kita. Ibadah kita ini respon cinta kita. Amin. Orang Israel bawa persepuluhan karena ada berkat dan kutuk. Kalau kamu memberi, ada berkat, ada hadiah. Kalau kamu nggak memberi, ada kutuk, ada hukuman. Dan ini yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Dalam kasih karunia, kita membawa persepuluhan sebagai respon terhadap kasih Tuhan. Dan kita membawa persepuluhan karena apa? Kita mendeklarasikan Yesus bangkit dan hidup bagi kita. Amin. Kita mendeklarasikan Yesus mati aja, dahsyatnya kayak apa kita alami. Betul? Saudaraku, pada waktu orang-orang itu, jemaat itu, baik itu jemaat BFA maupun yang terhubung ikut MK, mereka makan tubuh, minum darah, mereka percaya ini tubuh dan darah Yesus. Apa yang terjadi, saudaraku? Mujizat demi mujizat. Kesembuhan, pengurapan, pemulihan terjadi. Waktu kita mendeklarasikan dia mati. Lebih-lebih kita mendeklarasikan dia hidup. Betapa besar kuasanya yang kita alami. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Anda lihat, Abraham memberikan persepuluhan ini bukan karena hadiah ataupun hukuman. Bukan karena ditakut-takuti atau diiming-imingi. Tapi dia tahu bahwa berkat itu datang daripada dia. Bahwa saudaraku, semua yang kita miliki, bahkan iman kita pun itu pemberian dia. Efesus 2 ayat 8. Saudaraku, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh imanmu. Bahkan imanmu pun, itu pun adalah pemberian dari dia. Betul? Artinya iman, gak usah dibuka. Iman aja itu pemberian dari dia, saudaraku. Halo? Iman aja kita bisa percaya Yesus itu pemberian dari dia. Jadi apa yang mau disombongin? Anda punya rumah, punya pekerjaan, punya duit, itu semua adalah dari dia. Nah, waktu kita meresponi kasih dia dengan cara kita membawa persepuluhan kita, sesungguhnya kita sedang mendeklarasikan dia bangkit, dia hidup bagi saya. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Amin. Jadi dalam kasih karunia kita membawa persepuluhan sebagai respon
terhadap kasih Tuhan. Maka mulai hari ini saudaraku, setiap Bapak Ibu Saudaraku membawa persepuluhan, bukan yang ada dalam otak kita, hati kita, motifnya bukan karena berkat ataupun bukan karena hukuman. Tapi kita memberi karena Dia mengasihi kita. Dan ini respon kita kepada Dia. Katakan amin, katakan amin, katakan haleluya. Ini respon saya karena Tuhan mengasihi saya. Dan semua yang saya miliki pun milik Dia. Katakan haleluya. Amin. Terus kita buka saudaraku. Dalam Kejadian 14. Nyambung lagi ayat 23. Kejadian 14 ayat 23. Saudaraku, kemudian Raja Sodom, ini ceritanya beberapa ayat sebelumnya, bilang begini sama Abraham. Karena kira-kira begini, karena engkau sudah membebaskan aku dari Raja Kedorlaomer, semua hartaku kan diambil sama Raja Kedorlaomer. Nah, ambillah apa yang kamu perlu. Kalau mau semua ya silahkan, tapi sisakan buatku sedikit. Kira-kira begitu. Apa jawaban Abram? Abram jawab begini, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Karena Abram sudah mendapatkan pampasan perang dari Raja Kedorlaomer dan seluruh raja yang bersekutu dengan dia. Sementara pampasan perang Kedorlaomer dari menang Raja Sodom, sama Raja Sodom ditawarkan kepada Abram. Abram nggak mau. Sepotong benang atau tali kasut pun aku nggak mau. Supaya kamu jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Bapak Ibu, Anda punya handphone, nanti ditranslate, Anda klik Indonesia Ibrani. Waktu Anda klik kaya, saudaraku, maka ada tertulis huruf yang dibaca adalah Aser. Kaya atau wealth, makmur. Jadi kaya di dalam Kejadian 14 ayat 23 yang Abram tadi itu yang maksud adalah wealth, ya makmur, Aser. Abram berkata begini, aku nggak mau mengambil sepotong selembar tali kasut atau selembar benang daripadamu, supaya kamu jangan ngomong Abraham kaya karena Raja Sodom. Tapi Abram kaya karena apa? Saudaraku, ternyata di ayat yang ke-20 tadi. Kita lihat di ayat yang ke-20. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ternyata 1/10, saudaraku, kalau Anda klik, ya, kita lihat, maka akan tertulis dalam bahasa Ibrani, Ma'aser. Ma'aser. Aser di dalam Ma'aser. Ini berbicara bahwa Abram kaya bukan karena manusia, tapi Abram kaya karena dia meresponi kasih Tuhan dengan mendeklarasikan dia bangkit dan hidup. Oh nggak tepuk tangan buat Tuhan? Berapa banyak yang menangkap firman Tuhan hari ini? Anda mengerti? Anda paham? Anda diberkati? Haleluya, haleluya. Dengar baik-baik saudara. Dengar baik-baik. Saya kaya, Abram kaya, bukan dari manusia. Maka dia menolak. Waktu Raja Sodom bilang, ambil apa yang kamu perlu untukmu dan untuk orang-orangmu. Abram bilang, no. Kaya di dalam ayat 23 tadi, Aser. Abram menolak itu karena dia tahu dia akan Ma'aser. Karena dia deklarasi kebangkitan Tuhan. Hari ini dengar baik-baik. Kekayaan saudara bukan karena di mana Anda bekerja. Kekayaan Anda bukan ditentukan di kota mana Anda berada. Tapi kekayaan Anda berasal dari berkat Tuhan waktu Anda mendeklarasikan dia bangkit Ma'aser. Maka itu akan Aser, akan ada di dalam Ma'aser. Yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Amin. Berarti Anda lihat Aser dengan Ma'aser sama. Aser ada di dalam Ma'aser. Waktu Abram membawa 1/10, waktu Abram mendeklarasikan kebangkitan Tuhan, maka di dalam kata Ma'aser ada Aser di situ.
waktu saudara dan saya membawa persepuluhan dengan perspektif yang benar. Bukan karena takut hukuman, bukan karena pengen hadiah, tapi karena ini milik Tuhan dan aku mendeklarasikan Tuhanku bangkit bagi aku. Maka engkau akan lihat saudaraku, apa yang terjadi pada Abram, bapak orang percaya, terjadi juga buat saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Boleh tepuk tangan paling meriah. Wow! Amin. Saudara, gini aja. Sebelum Tuhan bukakan ini kepada kita, kita memberi perpuluhan jujur berdasarkan hukum Taurat. Betul nggak? Maleakhi 3 ayat 10. Kalau kamu memberi persepuluhan, tingkap langit akan dibuka bagimu. Tapi kalau kamu nggak memberi perpuluhan, maka belalang pelahap, belalang pengirik, belalang pelompat, belalang pindahan akan mengambil semua milikmu. Itu aja kita lakukan. Betapa Anda diberkati. Tetapi dengan pengertian yang benar ini, dengarkan baik-baik. Anda tidak memberi, nggak ada hukuman buat Anda. Tuhan tetap mengasihi Anda. Tuhan tetap mengasihi Anda. Wah, senang sekali nih bagi yang nggak mau ngasih ya. Puji Tuhan. No problem. Oh iya, no problem. Saudaraku, Tuhan tetap sayang sama Anda. Maka saya katakan, you nggak ngasih perpuluhan, Tuhan tetap cinta kamu. Jangan pikir dengan kamu memberi perpuluhan, Tuhan tambah sayang sama kamu. Emang Tuhan bisa disogok? Kagak. Lu nggak bikin amal jairah, lu nggak berbuat baik, lu tetap masuk surga kok. Kenapa? Keselamatan itu gratis. Nggak bisa lu bayar dengan apapun karena terlalu mahal. Kita nggak bisa membayarnya. Amin. Nah, tapi dengan pengertian ini, saudaraku, saya tidak memberikan pada Anda seperti hukum Taurat berikan, yaitu nakut-nakutin Anda atau ngiming-ngimingin Anda. Tapi saya mau Anda menyadarkan Anda seperti Abram sadar. Abram melakukan, dia mengasihi Tuhan tanpa ada hukum Taurat. Abram dipilih Tuhan karena kasih karunia. Dan Abram memberikan 1/10 miliknya. Dan Abram membangun mezbah bagi Tuhan di beberapa tempat di mana dia singgah, termasuk Ishak, termasuk Yakub. Sebelum hukum Taurat ada, dasarnya satu, dia mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Hal yang sama, hari ini Bapak Ibu Saudaraku ibadah. Setiap minggu kita ibadah. Dasarnya bukan masalah pahala ataupun ancaman hukuman. Kalau kamu nggak ibadah, kamu nggak setia ibadah, kamu akan dihukum. Betul, dihukum Taurat. Kalau kamu nggak setia melakukan perintahku, kamu nggak beribadah, ada ancaman. Tapi kalau kamu ibadah, ada pahala, ada hadiah. Tapi hari ini kita tahu, semua hadiah sudah diberi sama Tuhan kok. Kok aminnya cuma 3 orang ya? Sebelum kamu ibadah, waktu kamu terima Yesus, semua berkat sudah diberikan kepadamu. Maka you are blessed, you are loved. Amin. You are favored. Anda dan saya sudah dikasihi. Anda dan saya sudah diberkati. Apalagi yang mau kita minta? Jadi hari ini kita ibadah. Hari ini kita membawa persepuluhan. Hari ini kita membawa persembahan. Motivasi kita seperti Abraham. Bapak orang percaya. Yaitu apa? Dia mengasihi saya. Masa saya lupa akan kasihnya? Respon saya mengasihi dia. Nah ternyata dengan motivasi ini, Tuhan saudaraku memperkaya Abraham. Tanpa Abraham minta. Kenapa? Aser, Maaser. Aser, Maaser. Maaser di dalamnya ada Aser. Saudaraku, saya mau Anda membawa persepuluhan. Bukan dengan motivasi supaya Tuhan memberkatimu. Tuhan sudah memberkatimu. Tapi bawalah persepuluhan dengan motivasi. Aku mau semakin mengasihi Tuhan. Aku sayang sama Tuhan. Aku ingat akan kasihnya. Bagaimana mungkin aku melupakan cintanya kepada saya. Dia udah mati buat saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Anda diberkati pagi ini? Anda diberkati? Bangkit berdiri. Haleluya. Lampu boleh dipadamkan. Siapa yang ingat kasih Tuhan? Sekali lagi kita baca.
perjamuan Tuhan adalah proklamasi kematian Tuhan. 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. Kematian Yesus. Amin. Kematian Yesus mendatangkan kehidupan. Kematian Yesus mendatangkan kesehatan. Kematian Yesus mendatangkan kemenangan, kemakmuran bagimu. Next saudaraku. Tapi persepuluhan. Baca sama-sama 2, 3. Persepuluhan adalah proklamasi Yesus bangkit dan hidup. Katakan amin. Proklamasi adalah persepuluhan adalah proklamasi Yesus bangkit dan hidup. Dengarkan saya. Anda punya anak. Dia berbakti sama Anda. Tapi motivasinya supaya dapat uang saku dari saudara. Dia bikinin kopi buat papahnya supaya papahnya kasih paket data. Dia pijitin maminya. Tapi motivasi anak ini adalah supaya maminya ngajak dia pesiar ke Pangandaran. Saudaraku, itulah hukum Taurat. Izinkan saya bertanya, kalau Anda punya anak seperti itu, saya tahu Anda pun juga akan merasa sedih. Anakmu melakukan bukan dengan tulus. Tapi saudaraku, kalau anak saudara sadar bahwa dia adalah anak, dia adalah ahli waris. Apapun milik orang tuanya milik dia. Jadi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dia berbakti kepada orang tuanya. Dia bikinin kopi buat papahnya. Dia membantu mamanya masak. Tanpa motif yang lain, saya percaya hati Anda sebagai orang tua pun bersukacita. Itulah kasih karunia. Tuhan mau kamu ibadah. Tuhan mau kamu membawa persepuluhan. Bukan motivasi kamu pengen diberkati, kamu takut dihukum, no. Tapi karena kamu tahu, kamu sudah diberkati. Kamu adalah anak, kamu bukan budak, kamu ahli waris. Dan kalau saya melayani hari ini, kalau Anda melayani sebagai tim Praise and Worship pendoa syafaat PPG, dengan satu motivasi, yaitu apa? Dia udah lebih dulu melayani saya. Dia udah lebih dulu mengasihi saya. Masa saya melupakan kasihnya? Pada waktu Anda memecahkan roti, makan roti dan minum anggur, minum cawan perjamuan, Anda sedang memproklamasikan dia mati buat saudara. Tapi saat Anda membawa persepuluhan, Anda sedang memproklamasikan dia hidup. Katakan amin. Angkat tanganmu. Haleluya. Sama-sama katakan. Ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada besar kasih Allah pada kita. Mari angkat tanganmu. Bagaimana mungkin kami melupakan kasih-Mu? Takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya.
Perjamuan Tuhan adalah proklamasi kematian Yesus. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Juga Bapak Ibu yang beribadah di rumah, angkat roti dengan tangan kananmu, bangkit berdiri. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu, ambillah, makanlah." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada muridnya. Dan berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Inilah darahku yang memeteraikan perjanjian yang baru, New Covenant." Bapak Ibu, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Yang percaya, ambil dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara dan saya sudah memproklamasikan kematian Tuhan. Maka engkau mengalami kesehatan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur. Karena engkau memproklamasikan kematian Tuhan. Dan Tuhan, sebagai tanda syukur kami membawa persembahan syukur. Respon kami akan kasih Tuhan. Dan juga kami mengembalikan persepuluhan kami. Baik yang cash maupun transfer. Saat Anda dan saya memberi persepuluhan, Anda sedang memproklamasikan Yesus bangkit dan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami mau terima berkat Tuhan. Buka tanganmu, buka hatimu. Pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.